SMK 3 Bangkalan. Waktu itu saya masih menjadi anak baru. Dimana hari pertama saya itu ya sedikit grogi lah. Dan saat pertama kali saya masuk, saya bingung mencari jalan menuju kelas. Dan akhirnya saya pun menemukan jalan menuju kelas saya. Ya, sedikit grogi lah. Maklum murid baru. Dan saya pun mulai memasuki kelas dan mencari tempat duduk. Pelajaran pun dimulai. Setelah pelajaran selesai, saya pun pergi ke kantin ditemani oleh teman baru saya. Berhubung saya belum sarapan, jadi saya membeli nasi. Dan teman saya juga ya ikut beli nasi. Saat itu saya dan teman-teman lagi gabut. Jadi kita punya ide buat bumerang. Ya sekalian buat ngabadiin momen bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman yang lagi nonton sekarang? Semoga semuanya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Jadi di video barusan itu ada kaitannya dengan video yang saya bikin sekarang ya teman-teman ya. Yaitu tentang pertama gimana ceritanya pertama kali saya masuk ke sekolah saya yaitu SMK 3 Bangkalan. Terus gimana pengalaman saya sekolah di situ, terus gimana rasanya saya sekolah di situ ya teman-teman ya. Oh ya, jadi sekarang saya lagi pakai seragam khasnya SMK 3 Bangkalan ya teman-teman ya, yaitu seragam abu-abunya. Cuman di sini desain baju saya ini sedikit berbeda, bukan berbeda sih, salah lah lebih tepatnya. Karena waktu itu kan saya masih jadi anak baru dan ya mungkin gurunya lagi banyak kerjaan ya, jadi gak ngirim desain, saya kan jadi bingung yang gimana yang benernya. Tapi ya udahlah, lanjut kan. Harusnya kan udah kayak pramuka gitu kan. Di sini kantong terus ini ada itu tambahan kain gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke video ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di video barusan itu ada hubungannya dengan video yang saya bikin sekarang ya teman-teman ya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya sekolah di SMK 3, gimana dari awal masuknya, terus gimana cara waktu kita sudah punya teman, gimana cara gimana cara sih, ini kan bukan bahas pelajaran ya teman-teman ya. Gimana rasanya diajar oleh guru-guru yang ada di sana. Jadi pengalaman pertama saya sekolah di sana itu ya wajar sih ya, mungkin udah jadi hal yang lumrah buat semua orang yang namanya juga anak baru gitu kan. Pasti ada yang namanya grogi, ada yang namanya malu, atau yang sedikit gak percaya diri. Tapi saya kuat-kuatin, pede-pedein gitu ya. Meskipun saya ya gak pede seharusnya, sebenarnya gak pede, tapi gak apa-apa. Jadi pertama saya masuk itu saya ingat banget, waktu itu masih hari Rabu ya teman-teman ya. Dan kita masih belum pakai seragam, kita masih baju bebas, celana kain hitam, terus bajunya hem gitu ya teman-teman ya. Dan pengalaman pertama saya itu emang bener-bener ribet, sial juga, kalau bisa dibilang sial sih sial, tapi enggak sial-sial banget sih. Ya intinya ribet lah, bingung gitu. Dan penampilan saya waktu itu bener-bener berantakan karena yang pertama saya grogi. Kalau saya grogi kan pasti keluar keringet gitu. Terus dari rumah saya bingung harus bawa apa, terus berangkat jam berapa. Jadi saya buru-buru, nggak pakai minyak rambut, intinya pakai baju sembarang lah, pakai hoodie ya. Hemnya juga lengan pendek, nggak lengan panjang ya teman-teman ya. Dan waktu itu rambut saya itu kan kering banget ya teman-teman ya, kumuh banget, mukanya juga ya kering juga gitu. Sampai guru saya nyindir saya tuh, guru komimpor, komunikasi pariwisata. Jadi sampai ngomong, "Mas, kok kenapa kok penampilannya gini, nggak pakai jam tangan, terus kok nggak pakai minyak rambut gitu, mukanya kok kering gitu." Terus saya jawab loh di situ ya, "Maaf Pak, saya buru-buru tadi." Sampai bapaknya bilang gini, apa itu buru-buru terus gak mandi ya Mas? Sampai saya dia bilang gak mandi gitu. Gimana, kayak ya Allah, pertama kali masuknya segini gitu. Terus enggak Pak, saya mandi cuma buru-buru tadi, makanya kelihatan kering gini gitu. Kan di jalan tuh yang namanya angin, pakai sepeda motor kan, bukan pakai mobil. Kecuali kalau pakai mobil kan ya mungkin ya bakalan sekotor itu lah teman-teman ya. Lalu di pelajaran komimpor itu
gurunya lebih banyak menjelaskan itu tentang grooming teman-teman, yaitu penampilan kita, gimana cara kita menjaga kebersihan badan kita terutama, terus gimana cara kita menjaga kerapian, mulai dari pakaian ya teman-teman, dari pakaian ini, terus ya intinya menjaga kebersihan dan kerapian kita, terus dari cara kita berbicara ke orang lain gitu ya teman-teman ya. Pelajaran Kominfo ini, pelajaran yang kedua yang saya dapat itu adalah pelajaran sanitasi ya teman-teman ya. Jadi pelajaran Kominfo dan sanitasi ini menurut saya, pendapat saya sendiri ya teman-teman ya, menurut saya, pandangan saya sendiri, itu seperti bapak dan ibu, mereka saling melengkapi ya teman-teman ya, kebanyakan sama juga pelajarannya. Nah, setelah itu di pelajaran sanitasi ini juga gurunya juga menjelaskan tentang grooming. Habis itu di pelajaran sejarah juga gurunya malah cerita grooming, menjelaskan grooming teman-teman, bukan menjelaskan sejarahnya. Kan kayak di pikiran saya dulu pertama kali masuk kayak gimana ya, aneh banget pelajaran sejarah kok bicara tentang grooming gitu. Tapi ternyata ya emang grooming itu di jurusan perhotelan emang penting banget ya teman-teman ya. Oh ya, jadi sekarang kita, tadi lupa bilang ya teman-teman ya, jadi sekarang kita itu bahas tentang pengalaman saya yang pas pertama kali masuk di SMK 3 sampai sekarang, terutama di jurusan perhotelan, bukan di jurusan lainnya, bukan di jurusan farmasi, TBSF, TKJ, dan yang lainnya teman-teman ya. Nah, terus kalau ada teman-teman yang nanya, Kak, aku ambil jurusan perhotelan sih, kok gak yang lain, jurusan mesin atau yang lain, komputer atau yang apa itu yang lain ya teman-teman ya. Jadi alasan saya ngambil perhotelan pertama itu karena emang keinginan dari tante saya teman-teman ya. Waktu saya kayak ya udahlah, ngikut aja, pasrah aja ya teman-teman ya. Kayak ya aslinya gak yakin juga sih waktu itu masuk di perhotelan. Sedangkan orang tua saya sendiri tuh pengennya saya ngambil di teknik mesin gitu teman-teman ya. Jadi saya kan bingung gitu. Nah, karena saya sekarang waktu itu lagi tinggal sama tante saya, jadi saya nurut ke tante saya ya teman-teman. Mohon maaf, bukannya mau durhaka atau gimana ya, enggak ya teman-teman ya. Cuman ya waktu itu emang ya rada bosan pertama kali masuk, bingung atau yang lain. Cuman ya namanya kita udah terlanjur masuk jurusan itu, ya udah kita jalanin gitu. Kita ikutin pelajarannya, kita selesaiin semaksimal mungkin, kita kerjain semaksimal mungkin sebisa kita ya. Kita nikmati semua pelajarannya, jangan sampai kita lakukan secara terpaksa, karena apa-apa yang dilakukan dengan terpaksa itu pasti akan berujung dengan sia-sia ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, rugi ke kita sendiri kalau kita melakukan secara terpaksa ya teman-teman ya. Nah, seiring berjalannya waktu, pas di hari Jumat itu pelajaran bahasa Jepang teman-teman. Bahasa Jepang, jadi kita disuruh nulis huruf itu loh, A, I, W, O, yang ya tulisan Jepang lah teman-teman ya. Saya lupa sebutannya, mohon maaf. Kebetulan yang mengajar di bahasa Jepang itu adalah wali kelas saya sendiri, yaitu Ibu Hera ya teman-teman ya. Ini dia fotonya nih. Nah, berhubung waktu itu masuknya ganjil genap dan pada hari Sabtu saya libur, memang SMK itu hari Sabtu libur ya. Mungkin semua SMA kalah mungkin libur mereka ya teman-teman hari Sabtu. Dan waktu itu juga ya masih ganjil genap lah, masih masuk separuh ya teman-teman muridnya. Jadi masuk lagi ke hari Senin berikutnya, masuk di pelajaran kepariwisataan. Dan pada saat itu yang ngajar di pelajaran kepariwisataan itu adalah Ibu Nurul ya teman-teman ya. Jadi waktu itu ada cerita saya yang waktu itu masih, kalau dibilang benci sih enggak, cuman kesel aja ya teman-teman ya. Mohon maaf nih Bu, cuman saya sekarang jujur aja. Jadi pertama kali saya masuk, Ibu Nurul masuk itu, saya kan itu mendengarkan sambil menulis ya teman-teman ya. Jadi pada saat guru menjelaskan saya tulis, karena saya juga nggak punya buku paketnya, masih anak baru ya teman-teman ya. Nah, saya tulis dan Ibu Nurul itu memperhatikan saya terus dan sambil kayak, ya intinya dia tuh nunjukin, beliau itu nunjukin kalau kamu itu jangan nulis kalau saya menjelaskan gitu. Padahal ya emang cara saya belajar, cara saya mendengarkan dan memahami penjelasan dari guru itu adalah mendengarkan sambil menulis ya teman-teman ya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Ibu Nurul ini juga paham tentang paham tentang cara belajar saya. Kayak seperti contoh waktu itu ada disuruh tugas bikin video ya teman-teman, saya ngumpulin, dan ada sebagian teman saya yang nggak ngumpulin. Itu mereka dimarahin semua, tapi saya di depan, saya megang HP sambil nulis ya teman-teman ya. Padahal teman saya di belakang itu juga yang megang HP diomelin, tapi saya enggak gitu, karena emang saya lagi nulis ya. Mungkin
Nurul juga paham dengan cara belajar saya. Mohon maaf nih sebelumnya Bu gitu. Nah, kita lanjut ke pelajaran. Waktu itu pelajaran apa ya? Matematika. Pelajaran matematika ini saya bingung banget. Pertama saya bingung banget. Kenapa kok bingung nggak? Ya emang ya namanya anak baru, terus masuk langsung ke matematika, langsung rumus-rumus kan bingung ya teman-teman ya. Ini kok langsung nembus ke sini, gimana ceritanya? Ini kok langsung gini-gini. Nah, akhirnya saya nyoba nanya ke teman-teman saya, terutama ke teman cewek saya. Teman cewek kan di kelas saya itu cewek ada 2. Ya, kita ke teman cewek saya nanya. Kalau ke teman cowok gak ada yang paham soalnya teman-teman. Nah, saya coba nyari informasi ke teman cewek saya, sekalian belajar, minta diajarin. Ini kok bisa gini-gini, hasilnya dari mana? Akhirnya saya diajarin, saya juga akhirnya paham ya teman-teman ya. Dan juga ya alhamdulillah bisa ngejar lah ketinggalan pelajarannya, karena waktu itu memang saya telat masuk sekolahnya teman-teman. Pelajaran bahasa Indonesia juga gurunya asik. Di pelajaran bahasa Indonesia ini gurunya asik. Terus ya intinya welcome lah ke murid-murid ya teman-teman. Cuma kalau di pelajaran bahasa Indonesia ini gurunya itu gimana ya? Kita itu tidak boleh menulis pada saat menjelaskan. Diwajibkan kalau itu. Udah emang peraturan dari bapaknya, dari beliau ya teman-teman ya. Terus di pelajaran seni budaya yang paling kocak ini gurunya seni budaya itu Pak Irawan ya teman-teman ya. Nah, Pak Irawan ini gurunya lebih gimana ya? Ya apa itu? Intinya dia kayak bisa jadi teman kita. Pada saat bercanda kita bisa jadi seperti teman. Namun pada saat kita belajar, pada saat kita serius, ya kita harus sadar diri kalau kita itu adalah seorang murid teman-teman. Itulah Pak Irawan ya teman. Tapi aslinya Pak Irawan ini emang dia itu lebih mengerti ke murid gitu. Nah, saya juga pernah bikin video nyanyi sama Pak Irawan nih. Jadi bukan video nyanyi sih, Pak Irawan main gitar, saya nyanyi. Saya videoin ini teman-teman ya. Ini dia videonya nih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia kutanya apa. Bapak ibunya selalu. Nah, jadi itu barusan videonya teman-teman ya. Sorry kalau suara saya ya rada fals ya. Karena waktu itu lagi ngos-ngosan, capek banget sumpah. Habis latihan futsal. Guru yang dekat sama saya juga itu bukan dekat sih, intinya ya. Menurut saya udah kenal, sudah ya sedikit akrab. Itu adalah Pak Mahmud. Yaitu Pak Mahmud ini gurunya ke murid dia itu lebih ke pengertian, tapi lebih tegas juga. Ya sebelumnya kita yang bahas pelajaran matematika barusan itu gurunya ada namanya itu Bu Ervin ya teman-teman ya, Ibu Ervin. Dan dia tuh kalau dibilang galak sih enggak menurut saya. Cuman anak-anak banyak yang ngomong galak, gak tahu kenapa. Kalau Bu Ervin ini sebenarnya gak galak, cuman lebih ke tegas menurut saya ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah, mohon maaf juga Ibu Ervin. Jadi itu pengalaman pertama kali saya masuk di SMK 3 Bangkalan. Gimana capeknya saya ngejar pelajaran yang ketinggalan, nulis-nulis yang belum saya tulis semuanya, yang kemarin-kemarin saya masih belum masuk ya teman-teman ya. Dan menurut saya sih sekolah di SMK 3 itu ya lumayan bagus ya. Terus sekarang mungkin bangunannya masih proses lah, dalam proses, lapangannya masih proses, semuanya masih proses ya teman-teman ya. SMK 3 Bangkalan ini juga termasuk ya mungkin sekolah yang baru ya teman-teman ya. Terus teman-temannya juga yang ada di sana ya namanya teman pasti ada yang baik, ada yang enggak, ada yang brengsek, ada yang rese, ada yang pengertian, ada yang sopan, ada yang saling menghargai. Cuman kebanyakan kita saling menghargai ya. Mungkin mereka kadang ngeluarin kata-kata kebun binatang ini cuman hanya sebatas bercanda. Tapi ke teman ya teman ya, bukan ke teman ke guru gitu, atau kita ke guru, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya sekolah di SMK 3 itu sangat menyenangkan, terus asik, enjoy, terus ya mana ya, intinya saya udah nyaman banget sekolah di SMK 3. Cuman sayangnya saya harus pindah dari sekolah itu mungkin bulan depan lah, Desember, atau kalau enggak ya Desember lah saya harus pindah ke Sulawesi Selatan. Letaknya itu di Maros ya, kota Maros teman-teman. Ya berhubung emang udah kemauan dari orang tua, dan saya juga udah gak bisa ngelawan. Kalau kita ngelawan keputusan orang tua, mungkin kalau kita bersinggungnya kayak kasih pendapat, mah atau Pak,
saya udah nyaman di sekolah ini, tolong dong yang. Tapi kalau orang tua masih nggak setuju, ya udah kita harus ngikuti. Karena apa? Yang namanya orang tua juga pasti pengen yang terbaik buat anaknya, teman-teman ya. Jadi mereka pasti punya alasan masing-masing, ya kita harus ngikut gitu. Terus gimana ya, aslinya sedih banget sih teman-teman. Saya juga sampai sekarang kayak ya gimana ya, nggak bisa ngomong pakai kata-kata atau gimana. Aduh, mau nangis cuman tak tahan, mohon maaf. Intinya SMK 3 itu gurunya baik-baik, gurunya pengertian, teman-temannya juga welcome, saling menghargai, sopan juga ya, meskipun kadang resenya mungkin mereka bercanda ya, teman-temannya nggak serius gitu. Terus ya intinya asik lah sekolah di sini, nyaman juga ke teman-temannya. Dan mungkin kalau saya sudah di Sulawesi Selatan, udah di Maros, ada kesempatan libur saya di Madura, mungkin saya bakalan ngunjungin SMK 3 lagi teman-teman ya. Ya ngunjungin ke guru-gurunya ya, namanya juga kangen sih ya. Di SMK 3 itu ada lapangan futsalnya, ini dia lapangan futsalnya teman-teman ya. Nah ini, terus lapangan futsalnya itu masih proses ya teman-teman ya. Ada musolanya juga, ini dia musolanya nih. Nah itu musolanya teman-teman. Terus ruangan kantornya kayak gini. Terus ruangan gurunya kayak gini. Nah, ada juga TU kayak gini, gitu teman-teman ya. Terus ini foto-foto pialanya nih. Nah foto-foto piala yang didapetin oleh siswa-siswa dari SMK 3 Bangkalan teman-teman. So, jadi itu sedikit cerita dari saya, dan mohon maaf banget gitu. Bukan berarti saya pindah itu saya tidak nyaman dengan SMK 3 atau saya tidak intinya tidak pengen sekolah di SMK 3 atau keinginan saya gimana ya? Aduh kan jadi bingung mau ngomong apa gitu kan. Ya emang udah gitu. Udah gak bisa ngomong apa-apa saya kan. Ya aslinya gimana ya? Saya juga gak pengen pindah teman-teman. Udah terlanjur nyaman juga sama gurunya, udah asik. Terus ya sama gurunya juga udah kayak ya mereka udah saya anggap orang tua saya sendiri gitu teman-teman ya. Omongan mereka ya omongan orang tua saya gitu. Terus teman-temannya saya juga udah mulai akrab, udah mulai adaptasi sama sekolahnya, udah mulai nyaman ya teman-teman. Jadi ya intinya terbaik lah buat SMK 3 Bangkalan. Saya juga banyak-banyak terima kasih ke guru-guru yang ngajar di SMK 3 Bangkalan udah ngasih saya ilmu, meskipun tidak banyak juga kan, masih semester 1 ya. Tapi ya alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Untuk saya sendiri itu ilmu itu sangat bermanfaat ya. Ya intinya buat kalian yang pernah ngalamin kayak gini, yang harus pindah karena keinginan orang tua, kalian nggak boleh nyerah, kalian nggak boleh kalian nggak boleh putus asa ya teman-teman. Ya aku harus pindah lagi, harus adaptasi lagi dong. Gimana pelajarannya nanti kalau beda-beda gimana itu? Nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus kita itu harus menikmati. Intinya apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita ya kita nikmatin, kita enjoy aja biar ya beratnya tuh nggak kerasa ya teman-teman. Biar kayak ya beratnya itu terasa ringan gitu teman-teman. Dan sisi negatifnya kalau kita pindah sekolah itu yang pertama kita harus adaptasi lagi, kita harus putar otak lagi untuk mengerti kepelajarannya yang dipelajari, karena biasanya setiap sekolah itu cara menjelaskannya, cara mengajarnya kan beda-beda ya teman-teman ya. Terus kalau di sisi positifnya itu jadi kita tuh nggak boleh terlalu negatifnya kayak gini, kita mandang negatifnya doang, nggak boleh. Kita harus juga mandang sisi positifnya ya teman-teman ya. Jadi sisi positifnya itu kita bisa dapat pengalaman baru, bisa dapat teman baru, bisa dapat ya intinya kita sekolah di SMK 3 ngajarnya kayak gini. Kita sekolah di Maros di Sulawesi kayak gini. Kita sekolah di mana kayak gini ngajarnya. Ilmunya semuanya kita awalnya ngambil jurusan perhotelan, terus kita ngulang lagi ke SMA kayak gini. Jadi kita tahu kalau perhotelan kayak gini basicnya, kalau di SMA kayak gini gitu teman-teman. Atau kalau enggak kita pindah jurusan gitu. Jadi
ya udah kita ambil manfaatnya aja. Gak boleh nyerah, gak boleh ngeluh, gak boleh putus asa, harus tetap semangat. Karena apa-apa kalau kita nyerah, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit ngeluh ya gak bakalan kecapean ya teman-teman ya. Jadi kita harus usahakan semaksimal mungkin, kita laksanain tugasnya, kita laksanain pelajarannya, kita pelajari semuanya semaksimal mungkin. Kita ya intinya semampu otak kita seperti apa, ya udah kita lakuin teman-teman ya. So jadi itu tadi ya sedikit berbagi cerita ke teman-teman yang lagi nonton dan juga ibu-ibu guru dan bapak guru yang ngajar di SMK 3 Bangkalan. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya juga aslinya mana ya, saya juga gak pengen pindah, udah nyaman aslinya, tapi ya udahlah, terima kenyataan aja. Sayanya maksudnya ya gimana ya. Oke, kita langsung tutup aja. Jadi itu sedikit cerita dari saya. So buat teman-teman yang dengerin mungkin ya gak tahu, entah kalian bosan atau gimana ya gak tahu. Intinya saya cuma pengen cerita aja teman-teman ya. Dan ya udahlah gitu aja. Oke. Buat kalian yang pernah ngalamin kayak gini, ingat jangan pernah menyerah. Oke. Goodbye. Kita lanjut ke video berikutnya. Nanti mau bikin video apa terserah dah. Komen aja di bawah, oke? Nanti saya bikin videonya. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.